satu ayat ya. Boleh? Nah, dari sini ke belakang. Kau nak tahu mau? Nampak nggak? Nampak ya? Ini mic-nya di mana? Oke. Mulai dari ini ya. Dari bunga ke sana terus ke belakang. Oke. Ayat 1, nanti ini ayat 2 bergilir terus ya. Oke? Silakan. Pegang talinya. Yesus menampakkan diri kepada Musa. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" 14. Aku baca yang di depan situ. Ya, 14 ya. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu."
Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Rencana pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yabus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengar perkataanku, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ayat 23. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, bahkan Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami karena Engkau telah mengutus putramu Firman menjadi daging, hidup di tengah-tengah manusia, hidup bersama para rasulnya, sehingga kami bisa mengenal Engkau melalui Tuhan Yesus. Malam ini kami mau belajar bagaimana Engkau memanggil Musa secara ajaib untuk menjadi nabimu, untuk menjadi imammu, sehingga kami dapat mempunyai Tuhan Yesus, sehingga kami dapat diselamatkan. Ampuni dosa kami, berikan kami pertolongan kuasa Roh Kudus melalui firman-Mu. Engkau membuat kami memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang tadi kita baca itu adalah bagian ketiga dari hidup Musa. Hidup Musa itu 120 tahun, tolong dicatat. Dia hidup 40 tahun sebagai orang yang sangat hebat di Mesir. Kalau kamu baca Kisah Rasul pasal 7, dikatakan tidak ada orang yang lebih kuat daripada Musa. Tidak ada orang yang lebih pandai daripada Musa di Mesir. Tetapi dia akhirnya melarikan diri
karena telah membunuh orang Mesir. Dia melarikan diri ke Gunung Sinai. Gunung apa? Gunung Sinai itu satu gunung yang punya banyak nama. Dinamakan Gunung Horeb, dinamakan juga Gunung Allah. Kenapa gunung itu disebut penting di Alkitab? Karena Mazmur 121, tolong dicatat. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ketika aku memandang ke gunung-gunung, pertolonganku adalah datangnya dari Tuhan. Karena di Gunung Sinai ini, Tuhan memberikan kita hukum Taurat. Di Gunung Kalvari, Tuhan Yesus disalib. Di Gunung Zaitun, Yesus naik ke sorga. Jadi Musa, pada saat 40 tahun, dia menjadi pangeran yang paling hebat di Mesir. Tetapi tiba-tiba, dia menjadi seorang buronan, melarikan diri. Tetapi waktu dia melarikan diri, Tuhan memimpin langkahnya melarikan diri ke sebelah mana. Ya, kalau kamu lihat peta, Mesir itu ada di barat, dia melarikan diri ke sebelah timur, sampailah dia di Gunung Sinai. Dan di kaki Gunung Sinai itu ada keturunan Abraham. Tolong tulis ya. Keturunan siapa? Abraham, yang dari selirnya ketika Sarah sudah mati, Abraham itu menikah lagi dan punya banyak anak. Termasuk anaknya bernama Midian, termasuk anaknya bernama Yoksan. Nama saya kan Yoksan kan? Nah, itu adalah putra Abraham dari Ketura. Dari siapa? Ketika Sarah sudah mati ya. Nah, jadi keturunan Midian ini yang bernama tadi Yitro. Ya, dia menggembalakan kambing domba siapa? Mertuanya siapa namanya? Yitro kan? Nah, jadi waktu dia menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya orang Midian, dia sampai di kaki gunung. Ini sudah 40 tahun dia jadi gembala loh. Siapa yang pernah menjadi gembala? Gembala itu pekerjaan yang berat. Kalau siang hari panas, kalau malam hari kena hujan. Harus berhadapan dengan binatang-binatang buas. Jadi yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Musa. Itu disebut Kristofani. Tolong ditulis. Dalam bahasa Ibraninya itu Malak Yahweh, malaikat Tuhan. Kalau kamu membaca Alkitab, di Perjanjian Lama ada istilah malaikat Tuhan. Itu adalah Yesus sebelum menjadi manusia. Dia datang menampakkan diri kepada Abraham, kepada yang kemarin kita belajar, kepada siapa? Hagar. Nah sekarang dia kepada Musa. Malaikat Tuhan. Ya, Malak Yahweh. Ini bukan malaikat biasa, tolong dicatat. Ini adalah Yesus yang menampakkan diri yang disebut dengan Teofani. Teofani atau Kristofani. Tolong ditulis ya. Kristofani atau Teofani. Jadi waktu Musa sedang menggembalakan kambing domba, sudah 40 tahun, kamu bayangkan loh. 40 tahun yang lalu, waktu dia umur 40, dia melarikan diri. Sekarang umurnya sudah 80. Jadi waktu dia menggembalakan kambing domba, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia melihat pemandangan yang hebat. Kenapa? Karena di padang gurun itu biasa sekali yang namanya autonomous combustion. Kalau kamu belajar teknik mesin ya, mesin bakar namanya. Mesin bakar tuh ada yang jenisnya bensin, ada yang jenisnya diesel. Tapi ini autonomous combustion terbakar dengan sendirinya. Kenapa ya? Di padang belantara, semak itu bisa terbakar sendiri. Tidak perlu kita pasang korek api. Karena dahan-dahan itu bergesek begini kena angin. Dan kayunya kering, maka langsung menyala. Tetapi waktu dia lewat, aneh ini, ada semak, walaupun ada api, tetapi tidak terbakar. Tidak apa? Namanya burning bush. Kalau bahasa Inggrisnya, burning bush. Ingat ya, burning bush. Ada presiden Amerika namanya Bush kan? Ya, ini burning bush. Menyala tapi tidak terbakar. Nanti akan saya jelaskan apa makna teologianya. Kenapa menyala nggak terbakar kan? Kalau lilin menyala ya lilinnya
habis. Ya, kalau lampu menyala ya minyaknya habis. Ini nggak habis-habis. Jadi Musa nih bingung. Musa itu orang paling hebat loh. Seluruh ilmu Mesir ada di otaknya. Dia kuat sekali. Dia juaranya Mesir. Juara otak, juara tinju. Karena begitu pukul orang mati kan. Masih ingat nggak Musa? Ya, kamu baca Kisah Rasul 7. Tidak ada orang di Mesir yang lebih hebat daripada dia. Tetapi waktu dia melihat apa yang terjadi. Ada suara. Ini suaranya Yesus. Musa, Musa. Heran lagi dia. Kok aku dikenal gitu ya. Orang di Mesir memang kenal saya. Tapi orang di sini nggak kenal saya. Dia menjawab, ya Allah. Ini luar biasa. Dia tahu yang memanggil dia adalah Allah. Kamu lihat di Alkitab ya, banyak kali nama itu dipanggil 2 kali. Contohnya, Tuhan Yesus memanggil Abraham, Abraham, jangan sembelih Ishak. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan Saulus, yang kemudian jadi Paulus. Panggilannya 2 kali juga, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tandanya Tuhan sayang samamu, Musa. Dipanggil 2 kali. Oke. Nah, lalu Tuhan berkata, kamu jangan dekat-dekat. 1 ya, jangan dekat deh. Yang kedua, tanggalkan sepatumu. Karena tempat kamu berada itu kudus. Apa maksudnya tempat itu kudus? Tempat yang kudus namanya tempat yang khusus untuk Allah. Tempat kudus adalah khusus untuk Allah. Seperti tempat ini. Kenapa tempat ini kita sebut kudus? Karena anak-anak Allah bertemu. Di sini ada Tuhan Yesus. Disebut tempat ini kudus. Jadi Yesus hadir di situ, makanya disebut kudus. Kalau Yesus sudah pergi, tempat itu jadi biasa. Jadi apa? Jadi apa? Biasa. Paham ya? Bukan tempatnya yang kudus loh. Karena Yesus hadir di situ. Kalau kita di sini bertemu, Tuhan Yesus hadir, itu namanya tempat yang kudus, pertemuannya kudus. Nah, kemudian Tuhan memperkenalkan diri. Aku adalah ayahmu. Ayahmu. Ya, ayahmu loh. 1 loh. Jadi ayahnya Musa percaya Yesus. Kemudian ayah dari Abraham, ayah dari Ishak. Nah, kamu lihat ya. Aku adalah Allah ayahmu. Aku adalah Allah Abraham. Aku adalah Allah Ishak dan Allah Yakub. Kamu lihat Musa tidak berani menutup mukanya. Ya, dia tidak berani memandang Tuhan dan dia menutup mukanya. Kita sudah belajar pertama, ya, Tuhan Yesus mencari Musa. Yang kedua, Tuhan Yesus memberitahu Musa tujuannya untuk membebaskan orang Israel supaya mereka sekarang bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi yang menjadi masalah begini loh. Mesir itu negara paling kuat. Bagaimana mungkin ya seorang Musa bisa pergi ke negeri Mesir untuk membawa orang Israel keluar? Misalnya kamu sudah tinggal enak-enak di Pontianak. Tiba-tiba saya ajak kamu ke tempat yang tidak kamu kenal. Pasti kamu gak mau pergi. Tetapi apa yang bisa membuat mereka mau pergi? Apa? Tuhan sengaja mengizinkan mereka diperbudak. Hidup mereka susah. Sehingga ketika Musa datang mengajak mereka pergi, dijanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka semuanya bau. Siapa sih yang mau jadi budak? Disuruh kerja nggak dibayar gaji. Disuruh kerja nggak dikasih libur. Kalau salah dipukul. Kalau lebih salah lagi dibunuh nggak apa-apa. Mana mereka mau? Sudah 430 tahun mereka di situ, mereka terakhir jadi budak. Itu yang membuat mereka itu menjerit. Ya. Begitu mereka menjerit, Tuhan mengatakan, aku mendengarkan jeritan mereka. Karena mandor-mandor mereka, bagaimana? Selalu membuli mereka. Disuruh kerja, tapi tidak dibayar dengan baik, tidak dikasih libur, dan sebagainya. Ini faktor yang membuat mereka mau diajak meninggalkan Mesir. Nah, kenapa mereka meninggalkan Mesir? Karena jumlah mereka sudah 2 juta. Berapa? Sebelumnya mereka masuk berapa jiwa?
Tolong dicatat, 75 saja loh. 75 orang. Jadi Tuhan sengaja membawa Yusuf ke Mesir dulu, kemudian Yakob ikut, dan seluruh orang keturunan Yakob dari 12 anak, 12 putra, sampai di Mesir. Kenapa Tuhan bawa mereka di Mesir? Dan mereka diberi tanah yang namanya tanah Gosen. Tolong tulis, tanah apa? Gosen. Nah, di tanah Gosen itu mereka menjadi gembala, dan dikatakan oleh kitab Keluaran ya dan kitab Kejadian, mereka itu, silakan Saudara Ayong, mereka itu kerjanya gembala, sehingga orang Mesir tidak kawin campur dengan orang Israel. Tidak kawin apa? Sehingga orang Mesir yang menyembah berhala tidak kawin campur dengan orang Israel yang menyembah Allah yang esa. Sehingga aman, orang Israel menjadi 2 juta orang tanpa kawin campur, tanpa ada tradisi-tradisi menyembah berhala. Kalau mereka tetap di Kanaan, mereka akan kawin campur menjadi orang yang sama dengan orang yang akan mereka musnahkan. Ada 7 orang, 7 bangsa. Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Tolong ditulis, Ulangan 7, ayat 7. 7 bangsa yang jauh lebih kuat daripada mereka. Kenapa bangsa ini dimusnahkan? Kenapa tanah mereka diambil? Bukan karena Tuhan kejam, karena bangsa ini sangat jahat. Sangat apa? Bangsa inilah yang memperkenalkan hukum salib. Hukum apa? Kalau kau ditanya, siapa yang memperkenalkan hukum salib? Itu orang Kanaan. Tetapi dipopulerkan oleh superpower yang bernama Niniwe. Masih ingat kisah Yunus? Lanjut. Nah, jadi seruan orang Israel sudah sampai kepada Tuhan, betapa kerasnya orang Mesir menindak mereka. Nah, sekarang Tuhan mengatakan, pergilah pulang ke tanah Mesir. Musa ini adalah buronan loh, tapi raja yang mau membunuh Musa sudah mati. Sudah Tuhan cabutnya nyawanya. Tuhan tuh punya rencana loh untuk kita semua loh. Kamu jangan bilang hidup kamu tidak Tuhan pimpin. Tuhan sengaja mengambil nyawa raja yang mau membunuh Musa. Sekarang waktunya Musa pulang, dan Tuhan bilang, aku mengutus engkau supaya membawa umatku 2 juta orang pergi dari Mesir ke tanah Kanaan. Tanah yang bagaimana tadi? Berlimpah susunya dan madunya. Tidak ada tanah di dunia ini yang lebih hebat daripada tanah Israel. Nah, apa yang terjadi? Saya sudah bagikan ada 5 alasan Musa. Pasal 3 ayat 11. Yang pertama apa? Keberatan Musa, siapakah aku ini? Itu seperti krisis identitas. Dia nggak percaya diri. Ia merasa ia bukan siapa-siapa. Karena dulu dia memang pangeran yang terkenal. Sekarang dia menjadi gembala yang melarikan diri. Ya misalnya dulu ada tukang becak gitu loh. Kamu kerjanya apa? Aku tukang becak. Kira-kira bisa nggak jadi pemimpin? Aku mau jadi presiden, memimpin kalian keluar. Dia nggak percaya diri. Kemudian apa? Respon Allah. Kamu kalau tidak percaya diri, ingat, Tuhan menyertai kamu. Tuhan apa? Apa buktinya Tuhan menyertai kamu? Apa buktinya? Kamu sudah percaya Yesus. Sudah apa? Iya. Orang yang percaya Yesus, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Paham ya? Jadi apa buktinya Tuhan menyertai kita? Dia memberikan kita firman-Nya nih. Kalau kamu ya masih punya kesempatan belajar firman, berarti Tuhan itu beserta dengan kamu. Kamu tiap hari membaca Alkitab, Tuhan beserta dengan kamu. Ingat ya, apa buktinya Tuhan beserta kamu? Kamu tiap hari bisa mendengarkan kata-kata Tuhan. Kamu tiap hari bisa berbicara pada Tuhan di dalam doa. Di dalam apa? Tuhan tuh melindungi kita loh. Melindungi kita. Saya punya kesaksian.
Jadi waktu saya mau naik ke mobil, karena banyak bawa barang, tiba-tiba HP saya itu jatuh ke tanah. Itu HP yang itu ya. Kemudian ada mobil Honda CR-V. Saya percaya dia tahu HP saya jatuh. Tapi dia nggak ngerem loh. Dia gilas tuh HP itu. Terus ada satu orang, ibu, dia berhenti di depan saya. Pak, hancur nggak HP-nya? Saya lihat nggak hancur nih. Rupanya cuma retak. Cuma apa? Retak saja. Tuhan itu melindungi kita loh. Kenapa digilas mobil nggak remuk itu HP? Benar-benar digilas mobil loh. Dua ban depan, ban belakang saya lihat sendiri. Saya juga pernah punya kacamata, tiba-tiba pecah. Saya pergi cuci kacamata, orangnya bilang, kacamatanya udah pecah, kenapa nggak mau ganti kaca? Dia nggak tahu, ya kalau hamba Tuhan kan duitnya nggak selalu ada kan. Saya sengaja foto ya kacamata itu, jadi mereka yang sekolah di sekolah kitab tahu, pada suatu saat, tiba-tiba kacanya itu nggak pecah loh. Tidak perlu diganti, nggak pecah. Dan semua orang tahu tuh kacamata ajaib. Tuhan masih berbuat keajaiban loh zaman sekarang loh. Masih. Ya walaupun tidak ada orang punya karunia melakukan mujizat. Nah, sekarang kamu lihat di sini, apa yang terjadi? Waktu dia tidak percaya diri, bukankah aku menyertai kamu? Jadi begini, kalau kamu ya tidak percaya diri kamu tidak boleh tidak percaya Tuhan Yesus yang menyertai kamu. Paham? Paham nggak? Ada satu kali, seorang nabi, banyak musuh mengepung dia. Dan pembantu nabi, asisten nabi itu takut luar biasa. Wah, matilah kita. Tiba-tiba nabinya bilang, jangan kau takut. Kemudian nabi ini membuat mata dari pembantunya ini bisa melihat di langit itu begitu banyak malaikat menjaga mereka. Sehingga pembantunya itu sekarang tidak merasa apa? Takut. Yang kedua. Nah ini dari pasal 3-4 dong. Ayat 13 kita lihat alasan kedua apa? Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku mendapatkan kamu, dan mereka bertanya kepada aku bagaimana tentang namamu, apakah yang harus kujawab? Ini apa? Yang kedua. Siapa sih yang mengutus kamu? Otoritas, ya kan? Siapa yang kasih kamu mandat? Khawatir kalau rakyat itu nggak percaya. Nggak percaya Tuhan yang mengutus kamu. Sehingga di sini kita belajar satu pelajaran yang sangat penting. Pernyataan aku adalah aku. Bahasa Ibraninya Eyeh, Asyir Eyeh. Artinya apa? Tuhan tidak mengatakan begini, aku adalah maha tahu. Dia nggak bilang begini, aku adalah adil, aku adalah kasih. Tapi dia mengatakan, aku adalah aku. Aku adalah aku. I am that I am. Jadi kemarin adalah aku, hari ini ada aku, besok aku tidak pernah berubah. Tidak apa? Artinya dia adalah maha tahu, dia juga maha hadir, dia juga maha kuasa. Kenapa? Semak itu terbakar tapi tidak hangus. Kenapa begitu? Karena Allah itu, ingat baik-baik ya, dia bisa selama-lamanya sama. Apa? Selama-lamanya apa? Kemarin, hari ini, selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau dulu dia pernah menolong Musa, apakah sekarang dia kurang kuat menolong kamu? Sama sekali tidak. Allah pernah menolong Abraham. Yang umurnya 100 tidak mungkin punya anak. Istrinya 90 bisa punya anak. Allah bisa menyelamatkan Nuh. Sekarang dia juga bisa menyelamatkan kita. Jadi kamu lihat di sini. Dalam Injil Yohanes itu ada 7 kali loh Yesus berkata, aku adalah aku. Aku adalah 1, roti hidup. 2, aku adalah terang dunia. Yang terakhir, yang ketujuh, Yohanes 15, aku adalah
pokok anggur yang benar. Kita bersyukur ya, kalau di Wahyu itu begitu banyak ya. Kata-kata aku adalah aku. Yang sudah ada, coba disebut, 1, 2, 3. Yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Kalau saya kemarin dengan hari ini berbeda kan? Tadi pagi saya mengajar, ada anak kelas 6 tanya, kok suara Pak Peter itu berubah ya? Oh iya berubah ya. Agak-agak sengau, saya pun tidak tahu kenapa begitu. Rupanya dia memperhatikan suara saya agak sengau pada hari ini. Paham ya? Kamu yang kemarin dengan kamu yang sekarang berbeda. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Nah sekarang saya ulangi lagi ya. Apa arti nama Allah? Sang Pencipta. Apa arti nama Tuhan? Ini ya, aku itu adalah Tuhan. Allah yang berjanji ya. Kamu lihat di sini halaman berikutnya. Ada 22 janji Allah pada Musa loh. Banyak nggak janjinya? Saya kirim naskah ini kepada kawan SMA saya. Sekarang dia jadi dokter, tapi dia kerjanya jualan komputer. Dia bilang, terima kasih. Dalam 2 pasal yang pendek, kamu lihat, begitu banyak janjinya loh kepada Musa. Pelajari baik-baik ya. Jadi kalau kamu membaca Alkitab, di dalam Alkitab tuh begitu banyak janji sama kita. Cuma masalahnya, kamu dan saya kurang membaca Alkitab. Sehingga nggak ngerti ada janji-janji di dalam Alkitab. Berikutnya, krisis otoritas. Sekarang krisis kredibilitas. Pasal 4 ayat 1. Bagaimana jika mereka tidak percaya? Nah, takut orang menertawakan kita. Karena kita dianggap penipu. Nah, waktu dia bilang kepada Tuhan, engkau utus aku, tapi orang tuh bisa nggak percaya sama kamu. Oke, sekarang Tuhan tunjukkan kepada Musa, dia bisa melakukan mujizat. Melakukan apa? Mujizat. Nah, di Alkitab ada 3 zaman mujizat. Tolong dicatat ya, berapa zaman? 3 ya. Zaman pertama, zaman Musa dan Yosua. Zaman siapa? Musa dan Yosua. Zaman kedua, zaman Elisa. Zaman kedua ya. Zaman ketiga, zamannya Yesus dan para rasul. Kalau sekarang bukan zamannya mujizat. Artinya Tuhan Yesus tidak kasih kita ya karunia melakukan mujizat. Ya, tidak bisa seperti dulu lagi ya. Sapu tangan dari Paulus bisa sembuhkan orang sakit. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Bayangan saya nggak bisa sembuhkan orang loh. Ya, zaman sekarang tidak ada lagi seorang hamba Tuhan yang diberi karunia melakukan mujizat. Tidak ada lagi. Tetapi saya katakan, zaman sekarang Tuhan masih tetap melakukan mujizat ya. Tapi langsung, langsung. Ya, kalau kita berdoa, dia bisa saja menyembuhkan kanker yang tidak bisa sembuh. Paham ya? Kamu jangan bilang sekarang tidak ada mujizat. Masih ada. Tapi tidak ada lagi hamba Tuhan yang punya karunia melakukan mujizat. Jadi kalau ada orang mengatakan kebaktian penyembuhan, kuasa ilahi menyembuhkan, jangan percaya. Apa? Kalau kamu sakit, kamu bisa berdoa, minta Tuhan sembuhkan. Nah, mujizat apa yang Tuhan demonstrasikan pada Musa? Pertama, tongkat jadi ular. Ini bisa ditiru tukang sihir loh. Sihirnya Firaun tuh, tukang sihirnya bisa. Tongkat mereka jadi ular. Tapi ular mereka ditelan ularnya tongkatnya Harun. Yang kedua, tangan kamu masukkan kantong. Keluar. Jadi apa? Kusta kan? Nah, kemudian air jadi darah. 3 ditunjukkan. Jadi Musa melakukan mujizat di Mesir berapa banyak? 10 kali. Berapa? Kenapa 10 kali? Kenapa nggak 1 kali? Apakah Tuhan kurang sakti sekali tinju terus Firaun jatuh? Kenapa sampai 10 kali?
baru. Kenapa? Kenapa sampai 10 mujizat? Yang pertama, mujizatnya apa? Air jadi darah, katak, nyamuk, lalat, sampar, bara, hujan es, belalang, gelap gulita, itulah matinya anak sulung. Baru Firaun bilang silakan pergi. Kenapa sampai 10 kali? Karena setiap tulah itu untuk menghantam dewa-dewinya orang Mesir. Tolong diingat ya, menghantam apa? Dewa-dewinya orang Mesir. Kenapa air jadi darah? Sungai Nil dianggap sebagai apa? Dewanya. Katak juga dewa. Yang terakhir, yang ke-9, matahari kan, dibuat gelap kan? Nah, juga dewanya. Semua dihantam. Tuhan bilang semua itu bukan Allah. Yang Allah adalah aku. Semua itu ciptaan aku. Krisis kredibilitas, caranya kita ingat Allah kita tuh maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Yang keempat, krisis berikutnya, krisis kompetensi. Musa bilang sama Tuhan, kenapa begitu banyak orang kamu ngutus aku ini nggak bisa bicara loh. Nggak fasih lidah. Tuhan bilang sama dia apa? Siapa yang buat mulut kamu? Tuhan. Nah, walaupun dibilang begitu, Musa tetap ngeyel sama Tuhan. Yang terakhir dia bilang apa? Utuslah orang lain. Nah, Tuhan juga tidak bilang sama Musa, Musa, kamu dari awal punya banyak alasan gak mau saya utus. Kalau gitu aku angkat tangan lah, gak mau pakai kamu. Tuhan gak begitu loh. Kadang-kadang kita juga begitu loh. Tuhan mau pakai kita, tapi kita enggan-enggan. Apa yang Tuhan lakukan? Kamu bilang kamu gak bisa bicara. Nah, kamu ingat kan? Kamu punya abang. Siapa nama abangnya? Harun. Nanti abang kamu Harun akan menjadi juru bicara kamu. Kamu tidak bisa bicara, ya. Kamu bilang kamu minta orang lain diutus, ya. Nanti orang lain diutus, tapi dia hanya menjadi pendamping kamu. Kamu tahu nggak Musa? Akhirnya ya bisa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bukan dengan satu senjata yang dicabut. Dia nggak pernah cabut pedang. Dia nggak pernah pakai ketepel. Kenapa mereka bisa dibawa keluar dari Mesir? Ini janjinya. Ini janjinya. Ya, saya percaya kalau kamu ya, mau menyerahkan hidup kamu untuk Tuhan, coba kita baca satu persatu. Yang pertama apa? Aku akan membebaskan orang Israel dari tangan Mesir. Nanti kamu baca pasal 12, itu terjadi. Yang kedua, aku akan membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah yang baik, yang berlimpah susu dan madu. Yang ketiga, aku akan membawa mereka ke tanah orang Kanaan, orang Het, ya ada 7 suku. Yang keempat, aku akan menyertai kamu, Musa. Yang kelima, aku akan memberikan kepadamu tanda. Tanda apa yang pertama? Air. Tongkat jadi ular. Yang kedua, tangannya kusta, masukkan kusta, masukkan tangannya nggak apa-apa. Keluarkan kusta, Tuhan bilang masukkan lagi. Terus tangannya sembuh. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6, aku akan membawa kamu keluar dari kesengsaraan ke tanah orang Kanaan. Orang Kanaan itu lebih kuat daripada mereka. 7, orang Israel akan mendengarkan engkau. Yang ke-8, Firaun tidak akan membiarkan kamu pergi sampai ia terpaksa melakukannya setelah tulah ke-10, kematian anak sulung. Ke-9, aku akan menimpakan Mesir dengan wabah dan kemudian ia akan membiarkan kamu pergi. Berapa wabahnya? 10. Aku akan memberikan kemurahan kepada orang Israel di hadapan orang Mesir. Jadi waktu mereka pergi, Tuhan bilang, minta sama mereka, minta emas, minta perak, minta pakaian. Dan itu diberikan. Kenapa emas, perak, pakaian? Karena mereka perlukan emas dan perak untuk membangun kemah pertemuan di padang gurun. Namanya kemah tabernakel.
Karena orang Mesir kan tidak pernah bayar gaji mereka yang cukup kan? Ya, minta. Ya biasanya orang ya kalau perang, yang kalah perang tuh ya hartanya direbut. Tapi ini enggak loh. Orang Israel minta semua dikasih loh. Emasnya dikasih, peraknya dikasih. 11. Kamu akan mempunyai banyak harta ketika kamu pergi. Ayat 12. Kamu akan merampas harta orang Mesir. Kata merampas tuh dalam tanda kutip. Mereka minta loh, tapi harta mereka tuh semua dikasih. Saking takutnya ya orang Mesir sama orang Israel. Mungkin mereka pikir beginilah, kita ini jahat sekali loh, sudah mempekerjakan orang Mesir. Kita nggak bayar dia gaji loh. Kita nggak tahu hutang kepada mereka berapa. Sekarang ya mereka minta. Semua emas kasih, semua perak kasih, semua pakaian kasih. Mereka sudah kapok kena tulah. Kalau kita nggak kasih nanti kena tulah lagi kan. Pikiran mereka begitu loh. Paham ya? Nah, 12. Harun, 12 ya. 13. Harun akan datang menemui kamu. Betul nggak? Jadi waktu dia masuk ke tanah Mesir, Harun yang cari dia. 14. Ia akan senang lihat kamu. Sudah 40 tahun tak jumpa dengan saudaranya. 15. Aku akan menyertai kamu berdua dan mengajari kamu apa yang harus dilakukan. 16. Harun akan menjadi juru bicaramu. 17. Ia akan menjadi mulutmu. 18. Kamu akan menjadi Allah baginya. Kok bisa ya? Musa jadi Allah untuk kakaknya. Begini. Allah sampaikan firman pada Musa. Dan Musa sampaikan pada Harun. Paham ya? Allah sampaikan apa? Firman. Dan Musa sampaikan enggak dipotong, enggak ditambah, enggak dikurang kepada Harun. Berikutnya, kamu akan melakukan mukjizat dengan tongkat itu di depan Firaun jadi ular, dan tongkat itu dipakai untuk membelah Laut Merah sehingga orang Israel bisa keluar ya, dari Laut Merah. Berikutnya 20. Kamu akan melakukan mujizat-mujizat di hadapan Firaun. Ya, 10 mujizat. 21. Aku akan mengeraskan lubuk jantung Firaun sehingga ia tidak mengizinkan kamu pergi. 22. Aku akan membunuh anak sulung Mesir jika ia tidak mengizinkan orang Israel pergi. Terjadi nggak? Semua janji. Ya, jadi Tuhan punya janji sama kamu. Tinggal kita mau nggak rajin membaca firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam ini bisa belajar firman-Mu. Firman-Mu tidak terbatas, kami adalah manusia terbatas. Tolonglah kami ya Bapa untuk terus bertekun belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk semua yang sudah hadir. Sebagai pelajar, berikan mereka hikmat. Sebagai pekerja, lindungilah kami. Dan sebagai ibu rumah tangga dan kami semua yang melayani Engkaulah yang menyertai kami seperti Engkau menyertai Musa. Supaya nama-Mu dimuliakan. Kami serahkan semua anggota gereja di rumah, kiranya Engkau juga menolong mereka. Dan juga keluarga kami yang merantau, Engkau juga melindungi mereka. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dengan doa Bapa kami, dengan mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Aurel tolong matikan ya. Ya bantu semua.